Ya, selamat malam teman-teman. Saya Hoiril. Saya di sini akan sedikit membahas tentang definisi, ciri, dan manfaat tentang filsafat. Nah, saya banyak mengambil dari buku ini teman-teman, Nurani Suyomukti, yang berjudul tentang pengantar ilmu hukum. Nah, ini bisa dibaca mungkin kalau di online ada di Ipusnas. Di situ gampang, tinggal cari aja judulnya ini, atau jika mau beli langsung itu bisa di Gramedia terdekat. Oke, kita langsung lanjut aja ya. Nah, ini judul yang tadi saya sebutkan, definisi, ciri, dan manfaat mempelajari filsafat. Apa aja sih? Kita lanjut. Mulai dari definisi menurut para ahli. Saya di sini mengambil tokoh utama, yaitu Immanuel Kant. Filsafat itu ilmu pokok dan pangkal segala pengetahuan yang di dalamnya mencakup 4 persoalan. Menurut Immanuel Kant, apakah yang dapat kita ketahui? Nah, itu dijawab oleh apa? Oleh metafisika. Dan yang kedua apa? Apakah yang boleh kita kerjakan? Dijawab oleh etika. Nah, yang ketiga apa? Sampai di manakah pengharapan kita? Dijawab oleh agama. Dan yang terakhir, apakah yang dinamakan manusia? Dijawab oleh antropologi. Jadi setiap pertanyaan itu mempunyai korelasi dengan jawaban-jawaban yang tepat gitu. Kita mengambil ahli yang lain lagi ya. Nah, kita ngambil dari tokoh muslim, yaitu seorang filsuf namanya Al-Farabi yang lumayan terkenal. Menurut beliau adalah filsafat itu adalah ilmu pengetahuan tentang alam maujud itu ada, dan bertujuan menyelidiki hakikat yang sebenarnya. Dalam kata lain, filsafat berusaha memahami esensi atau inti dari segala yang ada di dunia ini. Mungkin kurang lebih begitu menurut Al-Farabi. Kita lanjut. Ciri-ciri berpikir filsafat. Sebenarnya ada banyak, cuman di sini saya akan menjelaskan hanya 3. Yang pertama itu yang paling terkenal ada radikal, kritis, rasional, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita akan kupas tentang radikal sedikit. Nah, radikal artinya berpikir sampai ke akar persoalan. Hal itu bisa dilakukan dengan cara bertanya terus-menerus hingga mendapatkan suatu jawaban yang lebih hakiki. Juga bisa menghubungkan satu konsep atau gagasan dengan yang lainnya, menanyakan mengapa, dan mencari jawaban yang lebih baik dibanding dengan jawaban yang sudah tersedia pada pandangan pertama. Jadi mungkin dari radikal ini terus-menerus menanyakan mengapa dan mencari jawaban yang lebih baik gitu dari pandangan yang pertama. Nah, yang kedua itu ada kritis, artinya tanggap terhadap persoalan yang berkembang dan yang diketahuinya atau bahkan mendatanginya. Berpikir kritis adalah sebuah skill kognitif yang memungkinkan seseorang untuk menginvestigasi sebuah situasi, masalah, pertanyaan, atau fenomena untuk bisa membuat sebuah penilaian atau suatu keputusan. Nah, jadi kritis itu artinya adalah tanggap terhadap persoalan yang berkembang dan diketahui atau bahkan mendatanginya. Yang terakhir adalah rasional. Nah, rasional yaitu berpikir dengan menggunakan akal. Dalam hal ini, yang harus dilakukan adalah menyusun sebuah bagan konsepsional yang rasional, yaitu bagian-bagiannya secara logis berhubungan satu dengan yang lainnya.
Bagian yang dimaksud adalah yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari premis-premis. Begitu. Nah, di sini kita akan tahu apa saja sih manfaat mempelajari filsafat. Kita lanjut. Nah, ini lumayan banyak. Ini yang pertama, sebenarnya banyak sekali manfaat ilmu filsafat itu. Mungkin yang bisa terjangkau, yang bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman dan saya sendiri, yaitu ini ya. Pertama, memahami bagaimana filsafat yang benar dan yang mana yang salah. Mana filsafat yang membawa kemajuan dan mana filsafat yang memundurkan masyarakat. Intinya, dengan mempelajari filsafat kita bisa tahu bagaimana masyarakat berkembang dan bagaimana pula filsafat mengiringi perkembangan itu. Oh, berarti begini. Ternyata ilmu filsafat itu ada yang benar, ada yang tidak benar. Bagaimana kita membacanya, bagaimana kita memahaminya. Makanya jangan sampai kita belajar tentang filsafat yang tidak benar. Kita lanjut. Kita akan tahu bagaimana perubahan cara berpikir bisa membawa kebangkitan manusia dan membuat mereka mampu menghadapi realitas dan kadang juga mengubahnya. Yang kedua ada manfaatnya, yaitu filsafat membuat kita diri sendiri ini menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada orang lain. Filsafat membantu kita untuk berpikir dan demikian kita akan dipandu untuk memahami dunia bersama misteri-misterinya. Dunia seakan menjadi gamblang dengan permasalahan-permasalahannya. Ini akan membantu kita menghadapi masalah dan kadang juga membuat kita mudah mengembangkan pengetahuan dan menggapai keterampilan teknis. Kemandirian berpikir membuat kita tak perlu banyak maaf teman-teman. Kita tak perlu banyak bertanya pada orang lain, atau dalam konteks masyarakat kapitalis kita tak perlu membeli pengetahuan untuk menjelaskan masalah kita. Jadi pada intinya memang harusnya ketika kita paham dengan filsafat, ketika kita paham betul, ketika kita membaca, ketika kita belajar tentang filsafat, nah kita itu tidak perlu menanyakan suatu pertanyaan yang kita ragu ke orang lain gitu. Karena kita sudah bisa sedikit banyaknya bisa menjawab dari pertanyaan itu sendiri, keraguan itu sendiri, karena kita berlandasan dengan filsafat ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya Hoiril, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.